Hai sahabat-sahabat Maiku sekalian, alhamdulillah saya dipercayakan jadi fotografer dari Jaan Domestik Indonesia yang berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur untuk mensejahterakan hewan-hewan ternak yang terdampak erupsi Gunung Lewatobe laki-laki. Jaan adalah suatu organisasi non-profit dan mendedikasikan kesejahteraan hewan di seluruh pelosok Indonesia. Jaan didirikan pada bulan Januari tahun 2008 dan Mas Wibisono adalah orang yang diutus langsung dari Jaan Domestik Indonesia untuk melihat dan melakukan kegiatan langsung peduli satwa pada erupsi Gunung Lewatobe laki-laki. Selama 6 hari saya menemani beliau dalam kegiatan sosial ini. Apa saja kegiatannya? Langsung saja ya. Di hari pertama pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Mas Wibisono perwakilan dari Jaan Domestik Indonesia sampai di Larantuka dan langsung membagikan rompi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Flores Timur dan kawan-kawan Keswan dengan banner Jaan HSI. Selesai pembagian rompi, kami sama-sama ke posko di Desa Konga, perjalanan kurang lebih selama 1 jam dengan menggunakan mobil Kijang. Sesampainya di posko, langsung penyerahan distribusi pakan hewan ternak dan dedak sebanyak 1 ton. Kami pun lanjut untuk melihat langsung tempat-tempat yang terkena erupsi Gunung Lewatobe laki-laki, dan desa ini yaitu Desa Klatenlo yang paling parah karena jaraknya kurang lebih 4 km dari Gunung Lewatobe laki-laki. Selanjutnya kami pun memberi makan hewan-hewan yang terdampak desa ini dan sekitarnya. Di hari kedua pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, selesai sarapan kami lanjut memberi makan ternak di beberapa desa yang terdampak erupsi Gunung Lewatobe laki-laki, yaitu Desa Dulipali, Desa Klatenlo, Desa Walorona, dan Desa Hokeng Jaya. Dan waktu kami pulang kembali ke posko untuk makan siang dan beristirahat, kami menemukan seekor anjing yang kakinya patah di Desa Dulipali, dan kami langsung membawanya ke posko untuk melakukan pengobatan. Selesai makan siang dan istirahat di posko Desa Konga, Mas Wibisono bersama teman-teman COP dan Keswan kembali ke Desa Klatenlo, Dusun Goloriang untuk evakuasi 2 hewan babi milik 6 keluarga yang meninggal dalam satu rumah akibat erupsi, dan mereka dikuburkan di sekitaran rumah mereka. Sebelum evakuasi, kita ziarah di kuburan mereka. Evakuasi dilakukan karena sebelumnya saat melakukan pemberian makanan kepada hewan ternak di daerah terdampak, kami melihat hewan ternak babi milik korban yang tidak terurus sehingga dilakukan evakuasi. Saat evakuasi, kami hanya menemukan 2 ekor saja, sedangkan 2 ekor lainnya tidak ada lagi di kandang, kemungkinan lompat dari kandangnya. Kami berusaha mencari tapi tidak menemukan, sehingga kami bawa 2 ekor babi itu untuk evakuasi di posko Konga sambil menunggu keluarga dari pemiliknya. Evakuasi ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak desa setempat. Hari ketiga pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, kegiatan di hari ini jauh lebih menantang pada kegiatan di hari sebelumnya. Nonton sampai habis ya. Kegiatan di hari ketiga diawali dengan pembongkaran dedak atau makanan ternak sebanyak 2 ton dari donatur. Karena hari ini jadwalnya beri makan ternak di tempat yang jauh, kami makan siang di posko terlebih dahulu. Selesai pembongkaran dedak, langsung pembagian kepada pemilik ternak-ternak tersebut yang namanya sudah terdaftar sebelumnya. Pembagian dedak ini pun dilakukan setiap hari. Selesai makan siang, kami pun lanjut memberi makan ternak di tempat yang terdampak erupsi. Perjalanan kurang lebih selama sejam dengan menggunakan motor. Dari perjalanan, setiap desa kami singgah untuk memberi makan ternak. Sesampainya di Desa Waiula, sembari memberi makan ternak, kami bertemu dengan salah satu warga dan beliau sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan kepedulian pada hewan ternak ini. Pastinya erupsi Gunung Lewatobe laki-laki ini nyatanya tidak hanya berdampak pada warga, tapi juga hewan ternak. Warga memilih untuk mengungsi, maka berbeda-beda dengan hewan ternak yang kini masih berada di rumah-rumah warga. Warga yang memiliki ternak berhamburan menyelamatkan diri tanpa membawa hewan ternak peliharaan mereka. Kondisi tersebut membuat hewan ternak mereka tidak terus dengan baik. Beruntungnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur bersama sejumlah mitra termasuk tim relawan dari Jaan Domestik Indonesia dan COP rela terjun ke desa-desa terdampak untuk memberikan perhatian terhadap hewan ternak yang terdampak tersebut hingga mengevakuasinya. Selain mengevakuasi hewan-hewan sejak erupsi Gunung Lewatobe laki-laki, kami rutin melakukan pemberian makanan hingga memberikan pengobatan hewan kala mendapati hewan dalam kondisi kurang sehat. Semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian. Sahabat-sahabat Maiku sekalian, kalian bisa lihat sendiri ya, jalan yang kami lewati ini dalam memberi makan ternak, jalan-jalan yang begitu rusak parah karena erupsi Gunung Lewatobe laki-laki ini. Keadaan jalan yang begitu rusak parah ini berada di Desa Nawakoten. Selain kegiatan dalam memberi makan ternak di daerah sini, kami sampai posko pun di malam hari dan kami langsung disuguhkan kopi untuk melepas lelah kami dalam kegiatan seharian ini. Hari keempat ini adalah hari yang benar-benar bersejarah buat saya. Apa itu? Nonton terus ya. Hari keempat pada hari Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Rutinitas seperti biasa, setelah sarapan kami memberi makan hewan ternak. Hewan-hewan ini sudah mengetahui niat kedatangan kami, jadi mereka menghampiri kami.
Perasaan saya sedih ketika secara langsung lihat mereka datang minta makanan, dan perasaan senang ketika melihat mereka lagi makan. Tapi sedihnya lagi ketika ada makanan di depan mereka, mereka tidak akan makan sendiri, tapi menggonggong untuk mengajak yang lain untuk datang makan bersama. Kekompakan mereka ini yang buat saya kagum walaupun mereka ini hewan. Dan kami pun lanjut di daerah berikutnya yang terdampak, dan kami menemukan ada beberapa ekor babi milik warga yang ditinggalkan karena mengungsi. Jadi teman-teman dari Keswan langsung mengambil makanan dan memberi makanan mereka. Tadi saya bilang kalau hari ini bersejarah buat saya kan, karena di hari-hari sebelumnya saya hanya mendokumentasikan setiap kegiatan, tapi di hari ini untuk pertama kalinya dalam hidup saya mencoba langsung memberi makan anjing-anjing ini, dan rasanya benar-benar menyenangkan. Intinya kita tahu cara menjaga dan membersihkan. Selesai memberi mereka makan, ternyata ada 2 ekor anjing yang mengikuti kami sampai di bawah jalan besar, dan disinilah hatiku benar-benar tersentuh. Tapi hanya 1 ekor yang kami bawa ke posko, karena 1 ekor yang lainnya tidak mau dibawa oleh kami. Karena di hari keempat ini adalah hari Jumat, selesai kegiatan memberi makan ternak, saya langsung ke musola darurat, letaknya tidak jauh dari posko kami. Alhamdulillah banget ya, di tempat begini ada donatur yang bangun musola darurat, jadi bisa sholat berjamaah di sini. Sore harinya pembagian dedak pada warga yang sudah datang ke posko yang memiliki ternak, dan pastinya nama mereka yang sudah terdaftar sebelumnya. Hari kelima pada hari Selasa tanggal 26 November 2024. Tim relawan dari Jaan Domestik Indonesia (COP) dan teman-teman Keswan lagi memberi makan hewan ternak yang terdampak. Dan sekarang kami di Desa Padang Pasir. Kami menemukan seekor kucing ada di bawah mobil bang depan dan langsung diberi makan. Ternyata di sekitar sini ada 2 ekor kambing milik warga dan langsung diberi makan juga. Di tempat ini sangat terdengar sekali suara gemuruh dari gunung Lewotobi laki-laki. Kami pun lanjut ke tempat lain yang terdampak. Di tempat berikutnya, tim relawan memberi makan beberapa ekor babi yang ditinggalkan pemiliknya karena mengungsi. Selesai dari sini, kami kembali ke posko, dan di sore harinya, teman-teman Keswan memberikan vitamin pada 2 ekor babi yang berada di samping posko yang kami evakuasi kemarin. 2 ekor babi ini adalah pemilik dari 6 orang yang meninggal dalam satu rumah. Sekarang hari ke-6 pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, dan di hari ini adalah hari terakhir buat saya, hari terakhir juga buat Mas Wibisono, relawan dari Jaan Domestik Indonesia yang sudah 10 hari melakukan kegiatan di sini. Dan di hari ini juga adalah hari terakhir relawan dari COP yang sudah 2 minggu sama-sama memberi makan ternak akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Masih pagi sebelum sarapan, Mas Wibisono dan teman Keswan lagi memberi dedak pada warga pemilik ternak yang datang ke posko untuk mengambil dedak, dan nama mereka sudah terdaftar sebelumnya. Selesai pemberian dedak dan sarapan, kami lanjut kegiatan seperti biasa, yaitu memberi makan ternak di daerah yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ada beberapa desa yang kami datangi, dan setiap lorong kami singgah untuk memberi makan ternak. Di saat kami lagi di desa Hokeng Jaya mencari ternak untuk diberi makan, kami menemukan ada seekor anak anjing mati, dan teman-teman Keswan langsung menguburkannya di tempat itu juga. Selesai dari sini, kami langsung memasuki lorong-lorong berikutnya untuk memberi makan ternak. Masih di desa Hokeng Jaya, di sekitaran sini juga kami menemukan ada beberapa ekor anak babi milik warga dan langsung diberi makan juga. Kami juga menemukan seekor anjing yang sakit dan kondisinya benar-benar parah. Kami pun bawa ke posko untuk pengobatan. Selama seminggu kegiatan di sini memberi makan ternak secara langsung dan memasuki tiap lorong tiap desa yang terkena dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Benar-benar duka yang mendalam yang saya rasakan. Tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka, para korban berlarian di malam hari waktu bencana, meninggalkan kampung mereka untuk mencari tempat yang aman. Desa-desa di sini sangat dikenal dengan daerah yang sangat subur, dipenuhi dengan penduduk desa dengan peternakan dan hasil panen mereka. Tapi sekarang dalam sekejap semuanya hilang dan benar-benar kota mati. Semua itu karena bencana. Bencana alam bukanlah menjadi salah siapa-siapa, tetapi ini adalah bentuk ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan menyerah, kita punya kekuatan besar dalam diri masing-masing untuk menghadapi bencana ini. Semoga bencana ini hilang dan berlalu sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin ya Allah. Sampai di posko, Mas Wibisono dan teman Keswan langsung memberikan pengobatan pada seekor anjing sakit yang kami bawa tadi. Karena hari ini adalah hari terakhir bagi kami, maka teman-teman Keswan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur membuat acara makan malam bersama. Ini kami lagi membakar ikan dan ayam, dan saya lagi sibuk parut kelapa nih. Kami makan bersama sekitar jam 7 malam waktu Indonesia bagian tengah. Selesai makan malam, teman-teman dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur memberi cindera mata untuk para relawan, yaitu dari Jaan Domestik Indonesia dan COP. Dan ini adalah sesi foto perpisahan bersama. Kami pun pamit pulang ke Larantuka. Sesampai di Larantuka jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Jaan Domestik Indonesia telah mempercayakan saya sebagai fotografer untuk mendokumentasikan setiap kegiatan Mas Wibisono selama di tempat bencana. Terima kasih juga buat Mas Wibisono yang telah menjadi partner
yang menyenangkan di sini. Dan pastinya saya ucapkan limpah terima kasih buat teman-teman kesuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur yang sudah menjadi rumah yang begitu menyenangkan sehingga kami begitu nyaman dalam melakukan kegiatan sosial ini. Walaupun kegiatan kami sebagai relawan selesai di sini, tapi teman-teman kesuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur setiap hari dan setiap saat selalu memberi makan ternak di tempat-tempat yang terdampak erupsi Gunung Lautobe Laki-Laki. Ini pengalaman pertama buat saya dalam berinteraksi langsung dengan hewan-hewan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kita dipertemukan kembali. Saya pamit undur diri dan salam mai dari saya.